siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita bawa hati yang haus dan rindu akan Tuhan pada malam hari ini. Kita persilakan Roh Kudus berkarya bekerja. Tuhan, ini kami, ini hati kami, penuhi dengan urapan Roh-Mu Tuhan. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja seluas-luasnya bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya malam ini kami terima yang terbaik, kesembuhan, kekuatan, jalan keluar. Sebab yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami terima setiap janji-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Kami rindu mengenalmu secara pribadi, bahwa siap kami untuk masuk di dalam rencana-rencana. Kerjakan setiap kami boleh menjadi dewasa secara rohani, menjadi alat bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami terima roh-Mu, roh sukacita, roh yang mengerjakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Terima kasih. Haleluya.
Engkau tetap Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang kami percaya, Tuhan. Kuasa-Mu yang tak terbatas, sanggup melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan. Ajar kami terus percaya, berserah akan kekuatan, akan kuasa-Mu, Tuhan. Di saat kami menyembah, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Terima kasih, Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ada karena untuk mendengar kebenaran firman-Mu, kami ada untuk memuji memuliakan nama-Mu. Inilah saatnya setiap kami untuk boleh konsentrasi, untuk boleh serius mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh bertumbuh oleh karena kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berikan kami hikmat, wahyu, marifat. Berikan kami Tuhan kemampuan untuk menangkap semua isi hati-Mu dalam hidup kami. Dan terlebih kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berbicara dan berbicaralah, dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Roh Kudus, kami bebaskan Roh-Mu menjamah melawat setiap kami untuk bertemu pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, ini kami siap beri yang terbaik, terlebih hamba-Mu Tuhan yang Kau izinkan untuk menyampaikan. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang boleh disampaikan hanya yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Malam hari ini Bapak Ibu semua kita mau belajar mengenai memilih bertumbuh. Ya, saudara, kenapa memilih bertumbuh? Karena berbicara mengenai bertumbuh itu berbicara sesuatu yang karena kerelaan hati dan karena satu option, satu pemilihan, bukan karena terpaksa. Nah saudara, kita mau lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 2. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 2. Dikatakan di sini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara, dikatakan di sini bahwa waktu Paulus berbicara untuk jemaat di Korintus, dia mengatakan bahwa yang dia berikan itu bukan satu makanan yang keras, tapi dia mesti memberikan susu. Ya, dalam kekristenan kita bilang adalah Kristen anak-anak, saudara ya, Kristen anak-anak. Nah, belum bisa makan yang keras. Kenapa belum bisa makan yang keras? Karena untuk anak-anak mungkin belum ada giginya. Kalau yang masih kecil ya, belum ada giginya. Sehingga dia hanya menelan apa yang dikasih langsung ditelan. Sehingga kalau susu kan cair, dia tidak perlu mengunyah, bisa langsung ditelan. Dan kalaupun dia dikasih sesuatu yang suruh memilih antara yang keras dan yang susu, dia juga belum bisa memilih. Kenapa? Karena dia belum mengerti kebenaran. Belum mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa dia cerna dan mana yang tidak bisa dia cerna. Sehingga Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, dikatakan bahwa aku memberikan kamu seperti memberikan susu, seperti untuk seorang anak kecil. Kenapa? Karena kalau dikasih makanan yang keras juga belum dapat menerimanya. Nah, saudara, kita tahu kemampuan dari seorang anak yang kecil dengan seorang anak yang dewasa pasti akan beda. Ya, kenapa? Karena jelas makanannya juga beda. Kalau makanan orang dewasa makanannya keras, ya mungkin nasi, mungkin daging-dagingan, protein dari hewani dan yang lain, dia pasti akan lebih bagus, lebih kuat ototnya. Ya, tapi kalau untuk yang bayi tidak bisa sekuat orang dewasa. Kenapa? Karena makanannya juga beda. Nah, saudara, dalam hidup kita juga sama, saudara ya. Dalam hidup kita, dalam kehidupan kerohanian kita bisa cek apakah kita termasuk dalam Kristen yang anak-anak yang mungkin kita, oh ya ini makanannya sudah jadi, ya silakan dimakan. Oh ya ini harus begini, ditatain semuanya. Ya, tapi kita tidak punya passion untuk mengejar sendiri. Kita tidak punya kemampuan untuk menghadapi sesuatu yang harus kita kerjakan. Tapi kita maunya sudah tersedia semuanya. Ya, baik makanannya, minumannya, dan yang lain-lainnya. Bukankah itu seperti anak Kristen yang anak-anak? Semua harus tersedia. Dan dia tidak mau mengunyah, dia tidak mau berusaha, dia tidak mau mengerjakan semua bagiannya. Maunya lengkap, maunya enak, bersih. Tidak repot, tidak susah, tidak berjuang. Semua sudah ada. Tapi itu tidak membuat kerohanian saudara dan saya semakin dewasa, semakin bertumbuh. Ya. Dan saudara, kita tahu bahwa di dalam pertumbuhan ini adalah satu option, satu pilihan buat saudara dan saya. Tidak ada paksaan. Dan tidak ditentukan oleh umur, sekali lagi ya, oleh usia, ya, oleh jenis kelamin, oleh ekonomi, oleh pekerjaan. Belum tentu juga orang yang usianya sudah banyak, orang yang sudah lama kenal Tuhan, dia memilih untuk menjadi manusia rohani yang dewasa. Atau mereka yang sudah di pekerjaan, sudah dalam posisi yang bagus, atau mereka mungkin dalam hal ekonomi yang cukup kuat, belum tentu mereka
memilih untuk menjadi manusia rohani yang dewasa. Jadi tidak terikat dengan apapun yang ada di dalam dunia. Even anak kecil pun mungkin ya SD, tapi dia sudah punya kemauan untuk lebih berjuang, untuk dia mau lebih keluar daripada hanya sekedar mengenal Tuhan sebagai juru selamat, tapi dia boleh berkarya, mengerjakan keselamatan itu di dalam hidupnya dan boleh menjadi berbuat buat teman-teman mungkin di sekolahnya, mungkin di lingkungan keluarganya. Dia sudah memilih untuk memiliki manusia rohani yang dewasa, tidak menjadi anak-anak lagi, saudara. Nah, saudara, kita mau lihat di dalam Ibrani 5 ayat 12. Sekali lagi, Ibrani 5 ayat 12 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, nah dari sudut waktu sudah harusnya menjadi pengajar. Ya, mungkin karena sudut waktu usianya sudah cukup, belajarnya sudah lama, ya. Seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi terus diingatkan, ayo kita terima keselamatan, kita dibaptis, terima baptisan Roh Kudus, kita terus hidup benar, tapi kita tidak mau lebih mengenal Tuhan, kita tidak mau lebih mengejar keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mau lebih masuk dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Kita hanya sekedarnya. Ya sudah, saya sudah terima Tuhan Yesus, sudah diselamatkan, dan saya tidak berbuat dosa, ya sudah cukup begitu saja. Tidak ada lebih, tidak ada perlu peningkatan. Misalkan, makan berdoa, ya saya sudah berdoa. Tidur berdoa, saya sudah berdoa. Orang Kristen harus baca firman, saya sudah baca firman, setiap hari satu ayat, bukan satu pasal saudara, satu ayat, apalagi yang belum, semua sudah saya kerjakan dan cukup buat saya. Tidak ada satu passion, tidak ada satu desire, tidak ada satu hasrat keinginan yang lebih kuat untuk lebih mengenal Tuhan. Hanya secukupnya. Ya. Bukankah mudah kalau untuk baca satu hari cukup satu ayat? Bukan satu pasal, satu ayat. Cukup mudah, bukan? Bukankah mudah kalau hanya untuk berdoa, hanya untuk makan, bangun tidur, mau tidur, terus mungkin bepergian, cukup mudah. Gak ada yang susah. Tapi bagaimana kalau saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk lebih? Berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk kotamu, berdoa untuk bangsamu. Adakah kita mau melakukan itu? Atau no, cukup saya berdoa untuk makan, untuk tidur, untuk pergi, ya sudah. Kalau kita mau yang serba instan, kita mau yang sudah disiapkan, dan kita tidak punya hasrat untuk lebih lagi, maaf saudara. Sekali lagi, maaf saudara. Saudara dan saya, seperti Kristen anak-anak yang maunya minum susu, tidak mau berusaha untuk mengunyah, tidak mau berusaha untuk belajar lebih lagi mengenal firman Tuhan, tidak mau lebih lagi mengerjakan keselamatan kita dalam hidup kita. Saudara, kembali lagi. Di sini tidak ada jaminan. Walaupun ditinjau dari sudut waktu, mungkin saudara dan saya dari waktunya kita udah kenal Tuhan lama. Tidak hanya setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Harusnya saudara dan saya sudah menjadi pekerjanya Tuhan. Kalau di sini katakan menjadi pengajar. Mungkin sebagai rasul, sebagai nabi, ya, atau mungkin sebagai pengajar seperti ini, penginjil. Ya. Tapi kita tidak mengerjakan sebagai pengajar, penginjil, rasul, dan yang lain-lain. Tapi kenapa? Ya karena kita maunya yang serba instan dan yang serba yang mudah. Ya sudah, susu sudah aja, gak usah yang lain-lain. Ya sudah, doa ini saja, gak usah yang lain, ngapain harus ngejakno yang lain. Itu udah cukup kok. Iya, untuk anak Kristen rohani yang dalam rohnya seperti Kristen rohani cukup, tidak perlu berlebihan. Tapi kalau kita mau bertumbuh, kita harus berjuang, kita harus coba mengunyah makanan yang keras itu, kita akan menjadi orang Kristen rohani yang dewasa, mengalami pertumbuhan. Sekali lagi, orang yang mengalami Kristen pertumbuhan tidak karena terpaksa, tidak karena seperti firman Tuhan katakan di setiap sudut waktu sudah lama ikut Tuhan, pasti rohaninya dewasa, no way. Tapi itu satu pilihan buat saudara dan saya. Kalau kita mau memilih menjadi manusia rohani yang dewasa, kita harus punya tekad, kita harus punya desire, kita harus punya semangat untuk mengerjakan yang lebih dari sekedar anak-anak rohani. Saudara, kita mau masuk lagi, saudara ya. Nah, kenapa? Saudara, salah satu sifat anak-anak adalah dia tidak tahu yang benar dan yang salah.
Dan seringkali anak-anak adalah anak-anak yang egois. Ini salah satu kekurangan dari sifat anak-anak. Coba kalau kita lihat saudara ya, berapa banyak anak-anak itu kadang kalau di jalan mereka mau lari ke sana, lari ke sini, orang tuanya yang langsung keep, "Wih, jangan ke sana ke jalan." Ada kendaraan, ada ini, ada itu. Kenapa? Mereka maunya lari sana lari sini dan tidak mengerti karena mereka tidak tahu yang benar dan yang salah. Mereka mau lari ya lari aja. Ada berapa banyak kita dengar informasi anak-anak yang pas lari jalan mungkin jadi jatuh, mungkin kena kendaraan, mungkin kena ini, kena itu. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Yang disalahkan siapa? Apakah anak itu yang langsung lari atau orang tuanya? Kembali lagi, kalau menjadi Kristen rohani seperti anak-anak, dia tidak mengerti yang salah yang benar. Ya sudah, saya maunya ini, sudah cukup. Sudah dibilangi. Kalau doa, tidak hanya doa itu aja. Ayo kita doa syafaat belajar. Setidaknya untuk keluarga kita lah, tidak untuk kota dan bangsa. Ayo untuk keluarga kita, supaya semua kenal Tuhan. Tidak, saya cukup untuk diri saya sendiri aja. Saya sudah diselamatkan ya sudah. Saya makan berdoa, pulang berdoa, semua sudah oke cukup. Tidak mau lebih mengerjakan. Saudara kembali lagi, salah satu sifat anak-anak adalah tidak mengerti kebenaran. Mungkin saudara dan saya sudah secara manusia jasmani, kita sudah lebih dewasa secara manusia rohani, secara manusia jasmani. Dan kadang kita juga sudah mengerti mana yang betul dan mana yang salah, membedakan yang benar dan yang salah. Tapi seringkali saudara dan saya memilih yang salah. Tapi mari malam hari ini kita sama-sama belajar untuk benar-benar menentukan, menjatuhkan pilihan kita yang tepat di hadapan Tuhan. Saudara, kita mau lihat ya, sama dengan jemaat Korintus juga ya. Kita mau lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan ke-8. Dikatakan di sini, aku menanam 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 5. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 5 dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan kamu hidup secara manusiawi. Ayat keempat, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 5, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang oleh kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara, bukankah kalau kita lihat anak kecil kadang sering berebut, ya, satu pegang mobil-mobilan, satu juga pegang mobil-mobilan nih. Yang satu warna merah, satu warna hijau. Oh bagus yang hijau, bagus yang merah, ada lagi datang, bagus yang biru. Kenapa? Karena mereka egois. Kenapa? Karena mereka tidak tahu prinsipnya pada saat prinsipnya, padahal prinsipnya semua sama, mobil-mobilan semua, cuma warnanya berbeda. Tapi mereka akan menunjukkan keegoisannya, mereka akan menunjukkan bahwa pokoknya punyaku yang lebih baik. Bukankah dikatakan di sini ada Apolos, ada Paulus, dan ada yang lain-lain yang pernah mengerjakan kebenaran firman Tuhan di Korintus juga sama. Mengerjakan untuk keselamatan. Cuma jalannya yang berbeda-beda, caranya yang berbeda-beda. Tapi berapa banyak dari saudara dan saya, wah saya senang kalau khotbahnya si A, luar biasa. Saya tidak suka khotbahnya ini, kurang bagus. Saya suka kalau pujian ini luar biasa. Saya tidak suka kalau pujian ini tidak ada semangatnya. Saya tidak suka kalau yang musik ini, saya suka musik ini. Bukankah Apolos dan Paulus itu sama? Mereka itu pelayan Tuhan. Ada banyak orang dalam hidup kita yang kadang kita memilih fanatisme, yang kadang kita memilih prioritas, yang kadang kita memilih tren-trenan gitu ya. Mungkin saat ini kalau bahasa Korea, wah semua style kita Korea. Mungkin juga dalam kerohanian ada banyak gelombang-gelombang yang kadang kita ngikutin. Oh gelombangnya mungkin berapa waktu ini gelombangnya mengikut pengajaran dari Jakarta. Kita ke Jakarta semua, ya YouTube-nya semua ke Jakarta. Terus besok gelombangnya nggak ke Jakarta, ke Surabaya semua. Kita tanya, loh kamu gak belajar yang lain? Enggak, pokoknya saya cuma mau yang punya Surabaya aja. Padahal semua itu juga pelayan Tuhan. Semua itu juga Tuhan memberkati setiap kita melalui pelayanan mereka masing-masing. Tapi berapa banyak kadang kita, saudara dan saya, kadang kita terlalu fanatik kepada seseorang, kepada sesuatu pelayanan. Ya kalau saya itu, saya oke. Kalau yang ini tidak oke. Sebetulnya saudara dan saya sedang membatasi Tuhan. Karena mereka semua sama. Apa?
pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk boleh mengerti kehendak dan rencana Tuhan dengan cara yang berbeda masing-masing. Tapi kita tetap mau belajar, untuk tetap mau belajar dengan pelayan Tuhan ini, ini mengenai kerendahan hati. Ini mengenai hati seorang hamba. Ini mau belajar mengenai ini. Kita mau belajar mengenai ini. Supaya kita semakin bertumbuh, semakin diperlengkapi oleh macam-macam pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Kembali lagi saudara ya. Nah ini salah satu contoh tadi ya, bahwa jemaat di Korintus pun melakukan hal yang sama. Kamu ikut Paulus, aku ikut Apolos. Mungkin ada lagi pekerja Tuhan yang ada di Korintus, aku ikut ini. Saya nggak tahu mereka mana yang merasa lebih prioritas, mana mereka yang merasa lebih oke. Tapi kembali lagi, dikatakan di Paulus bahwa semuanya sama, pelayan Tuhan. Mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk kita membuka pikiran kita, membuka hati kita. Semua mengerjakan bagian yang sama di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Caranya yang berbeda-beda. Saudara, kita lanjut. Kemudian kita mulai dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan 8. Mari kita buka pikiran kita buka hati kita, ya supaya kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau. Tidak hanya apa yang prioritas hidup kita sendiri. Dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Saya bisa begini karena si A. Kamu sama siapa? Saya si B. Kurang, bagus punya saya. Ya. Bukanlah yang menanam atau menyiram yang penting, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama pekerja daripada Tuhan. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi saudara kalau melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak perlu berpikir artinya gini, saya sekarang misalkan ada di kota Kediri. Kalau saya pergi ke kota yang lain, saya mau pelayanan rugi dong. Kan saya orang Kediri, harus melayani di kota Kediri, tidak boleh keluar kota. Ya. Semua tetap dapat kok bagiannya masing-masing. Ya. Dan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat melalui kebenaran firman yang kita sampaikan. Ya. Jadi saudara, siang hari ini Paulus mau menyadarkan, mau mengingatkan setiap kita bahwa yang memberi pertumbuhan itu adalah Allah di dalam hidup kita. Kita tidak perlu terpatok kepada orang-orang yang ambil bagian pelayanan dalam hidup kita. Tapi kita tetap berfokus kepada Tuhan yang memberi pertumbuhan dalam hidup kita. Dan kita tidak segmented, tidak mengkotak-kotakan. Kalau saya ibadah hari ini, hari Minggu saya masih mengalami pertumbuhan. Tapi kalau saya hari Jumat pasti tidak ada pertumbuhan. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang punya image. Sudahlah Jumat gak usah ibadah. Saya rasanya kalau Jumat gak pernah dapat apa-apa. Jangan lupa. Pada saat saudara seperti itu, saudara membatasi kuasa Tuhan bekerja. Sudahlah saya maunya hanya ibadah hari Minggu. Mungkin ya, doa siang saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak dapat apa-apa. Jumat juga nggak dapat apa-apa. Atau yang lain-lain nggak dapat apa-apa. Hanya ibadah hari Minggu yang saya harus ikut. Karena dapat sesuatu. Jangan salah, saudara membatasi kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja tidak dibatasi oleh hari, oleh waktu, dan oleh ruang. Kapanpun Tuhan bisa bekerja. Jadi kembali lagi saudara dan saya menentukan memilih untuk mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Nah saudara, mari kita memilih untuk terus mengalami pertumbuhan di dalam manusia rohani kita. Untuk menjadi lebih dewasa, untuk lebih mengenal Tuhan. Memang tidak mudah, harus ngotot ya. Saudara dan saya makan ya sekali lagi. Kalau makan daging kan gak bisa tuh. Masa mau daging juga di jus, makanya langsung masuk, kan gak mungkin. Harus digigit, ya kan. Terus mungkin makan buah, tidak semuanya harus di jus. Karena mungkin kalau di jus kadarnya akan tinggi gulanya ya katanya. Mungkin harus langsung dimakan. Harus ada perjuangan untuk mengunyah, harus ada perjuangan untuk lebih. Tidak hanya langsung minum, instan semuanya. Nah, saudara, saya mengajak saudara dan saya untuk sama-sama kita ambil bagian memilih yang benar. Yaitu mau lebih mengenal Tuhan, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih tenggelam dalam hadirat Tuhan. Untuk kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan.
Terakhir kita akan lihat dalam Ibrani 5 ayat 14. Dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sekali lagi, makanan keras untuk orang-orang yang dewasa. Jadi jangan kaget saudara, kalau dalam ibadah ada satu pengajaran yang cukup keras misalkan ya. Wah, kita harus bangun pagi berdoa. Terus ada yang bilang, wah ngapain bangun pagi berdoa? Masih tidur kok bangun. Sudah, saya mau keluar dari tempat ini aja. Apa itu? Harus pagi-pagi harus berdoa dan sebagainya. Saya keluar sajalah. Dia tidak siap untuk makanan yang keras. Oh ya, kita harus berdoa, kita menjadi intercessor, menjadi imam yang berdiri buat keluarga kita, buat kota kita, buat bangsa kita, berdiri untuk menjadi penengah antara kita, bangsa kita, keluarga kita dengan Tuhan. Apa? Saya penengah buat diri saya aja, buat keluarga nggak usah peduli, kota dan bangsa nggak usah peduli. Orang itu tidak siap untuk makan makanan yang keras. Ayo kita harus memberkati kota, tidak hanya ibadah di dalam, kita di luar jadi berkat. Mungkin pemberitaan kebenaran firman Tuhan, mungkin kita menolong orang-orang yang diperlukan di luar, atau bagaimana. Ngapain? Wong saya sudah beribadah, sudah cukup. Apalagi yang kurang? Saudara tidak siap makanan yang keras. Ayo kita menjadi berkat, begini-begini. Sudah ngapain? Oh aku sudah cukup kok. Saudara tidak siap untuk mengunyah makanan yang keras. Sehingga saudara tidak pernah menjadi manusia rohani yang dewasa. Saudara, malam hari ini kita sama-sama belajar. Untuk belajar mengunyah firman Tuhan. Untuk belajar mengunyah sungguh-sungguh makanan keras yang kita terima. Sebetulnya saudara, kalau kita melihat baiknya, kenapa orang dewasa lebih kuat? Karena dia mau mengunyah makanan, baik sayuran, baik daging. Kalau yang masih kecil, kita biasa jus ya saudara ya, sayuran di jus, di blender, nasi juga di jus, di blender gitu ya, buah-buahan juga di jus. Tapi apakah mereka sekuat orang dewasa? Pasti tidak. Kalau saudara mau mengunyah makanan itu dengan kuat, dan saudara mau makanan yang keras, saudara akan dewasa. Kalau tadi makanan mengenai jasmani kita, fisik. Tapi kalau saudara secara kerohanian juga, ada pengajaran yang keras, saudara terima, oh ya saya mau. Pengajaran yang keras saudara mau. Saudara akan menjadi manusia rohani yang dewasa. Tapi kalau sedikit-sedikit motong, sedikit-sedikit ceklek, sedikit-sedikit ngamuk. Kapan mau jadi orang Kristen yang dewasa? Maunya yang, oh mau masuk silakan masuk, duduk ke depan. Oh datang loh si A, kita tepuk tangan yuk datang. Gimana? Oh baik ya, oke. Kalau nggak dilihatin sedikit aja ngamuk. Wah saya besok nggak usah ini karena nggak dilihatin. Diomong sedikit, wah saya nggak mau karena saya begini-begini. Bagaimana mau jadi manusia rohani yang dewasa? Dan satu hal yang saudara harus tahu, kenapa kita harus memilih jadi manusia yang dewasa? Warisan dari Bapa akan turun kepada orang yang dewasa. Jadi kalau saudara tidak pernah mengambil kesempatan, tidak pernah memutuskan dan memilih untuk menjadi manusia rohani yang dewasa, jangan salahkan kalau warisan dari Bapa, janji-janji Tuhan tidak pernah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Seringkali orang berpikir, kenapa ya saya tidak pernah dapat janji ini? Kenapa saya tidak pernah menikmati janji Tuhan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu? Ya, karena saudara dan saya masih seperti anak-anak Kristen, anak-anak rohani, anak-anak Kristen yang masih biasa. Bukan yang sudah dewasa. Coba kalau saudara dan saya sebagai manusia rohani yang masih anak-anak kan gak mungkin sama orang tua kita dikasih emas 50 kilo. Buat apa? Gak ada fungsinya, useless. Tapi kalau saudara saya sudah dewasa secara rohani, ya sama Bapak tahu, oh janji-janjiku ini luar biasa berkelimpahan dalam hal ini, dalam hal itu dan sebagainya. Pasti akan dikasih lebih dan saudara pasti bisa mengerjakan. Seperti orang yang dikasih 5 talenta. Dia sudah dewasa. Kenapa? Dari 5 berkembang jadi 5. Dari 2 berkembang jadi 2, total 4. Tapi dari yang 1 tidak mau berkembang, taruh aja di dalam tanah, simpan. Ngapain harus berusaha? Simpan aja di situ. Uangnya kan gak hilang, pasti ada Messi. Jangan salah kalau saudara dan saya, dari dulu sekarang dan lama-lamanya cuma punya 1 talenta, ya itu aja tidak bisa berkembang. Kenapa tidak seperti yang lain, 2, 4, 5, 10? Karena saudara belum mengalami, belum memilih yang benar di dalam Tuhan untuk menjadi manusia rohani yang dewasa. Kalau saudara tidak pernah memilih untuk itu, minta maaf. Janji Tuhan
warisan itu tidak pernah turun kepada anak-anak. Adanya perwalian, yang terima adalah yang walinya, bukan anaknya. Kembali lagi, malam hari ini kita diingatkan oleh Paulus melalui firman malam hari ini kepada jemaat di Korintus. Mari saya mengajak saudara dan saya untuk memilih yang benar, untuk mau bertumbuh ke arah manusia rohani yang dewasa dengan cara siap untuk menerima makanan yang keras. Saudara, manusia dewasa secara rohani adalah orang yang mau meninggalkan manusia yang lama dan terus berubah oleh pembaharuan karena firman Tuhan. Kenapa? Selama orang itu masih hidup di dalam dunia, dia terus diproses. Dia tidak pernah selesai dengan hidupnya. Terus diproses, disempurnakan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, bukan kenal cuma logos firman-Nya, tapi kenal benar-benar pribadi Tuhan. Oh, firman-Nya begini, artinya ini. Oh ya, saya mengalami rema, masuk dalam hati saya. Kalau saudara dan saya hanya mengenai logos, mengenai ayat, hafal dari Kejadian sampai Wahyu, yaitu logos. Tapi kalau saudara tidak mengalaminya dan tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, yaitu hanya sekedar logos, hanya sekedar hafal dan hanya sekedar tahu. Akan lebih bagus, saudara mungkin tidak mengenal semua, hanya mengenal waktu belajar sedikit demi sedikit firman Tuhan, tapi dikerjakan dan menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari saudara, malam hari ini kita renungan kebenaran firman Tuhan yang tidak panjang, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun setiap kami, mengingatkan setiap kami. Untuk kami boleh memilih yang benar. Untuk kami boleh memilih yang benar di dalam Engkau. Yaitu untuk bertumbuh di dalam manusia rohani kami dari anak-anak menuju kepada dewasa. Tuhan, satu hal yang kami rindu. Engkau terus menuntun setiap kami. Engkau terus memberi kekuatan pada setiap kami. Untuk kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, hanya kekuatan yang daripadamu yang menolong hidup kami. Untuk kami boleh komitmen, untuk kami tetap memegang janji kami bahwa kami mau tetap bertumbuh di dalam manusia rohani kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Dan biarlah firman boleh menjadi rema dan kami boleh menjadi pelaku kebenar firman-Mu. Dan boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik kekasih Tuhan, malam hari ini kita akhiri ibadah kita. Kita akan katakan satu pujian, selamanya Engkau tetap Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami.
Biarlah setiap kami senantiasa bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Engkau. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk umat pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel. Biarlah Engkau ingat akan perjanjian-Mu dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan biarlah saat ini Tuhan, damai sejahtera itu terjadi bagi bangsa Israel. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau melawat bangsa Israel. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi peperangan di bangsa Israel, tetapi di bangsa Israel terjadi damai sejahtera yang datang daripadamu. Dan biarlah setiap penduduk dan orang-orang di Israel boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyerahkan juga Tuhan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin di negeri ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, aparat-aparat pemerintah, TNI, Polri Tuhan, dan juga Tuhan wakil-wakil rakyat, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan juga Tuhan Bapak Wali Kota Kediri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk memerintah kota Kediri Tuhan. Dan biarlah kota Kediri penuh dengan sukacita, kota Kediri penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, dimanapun kami berada kami boleh menjadi alat-Mu dan saksi-Mu, membawa sukacita dan damai sejahtera yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami tidak berpisah, pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Kau yang menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Dan kami mengucap syukur Tuhan, setiap kami boleh dipuaskan oleh pujian dan penyembahan kami. Dan setiap kami boleh dipuaskan akan haus dan dahaga akan Kau dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Kau menyinari wajah-Mu pada setiap kami, sehingga kami boleh menerima kasih karunia yang dari Allah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus, dan kasih karunia dari Allah Bapa menyertai hidup kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita, saudara dan saya, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima janji Tuhan, yang sudah menerima dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.